Di antara hiruk-pikuk kota Yogyakarta yang syarat akan budaya, mengalirlah sebuah sungai yang menyimpan sepenggal kisah dari masa lampau. Sungai itu dikenal dengan nama Kali Gajah Wong, sebuah nama yang tak hanya menandai aliran air, namun juga mengabadikan sebuah peristiwa tragis yang menjadi legenda. Kisah ini membawa kita kembali ke era megahnya Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede, di bawah pimpinan Sultan Agung yang bijaksana. Sebuah cerita tentang kesetiaan, kelalaian, dan sebuah pelajaran berharga yang terukir abadi di sepanjang alirannya, mengundang siapa saja untuk menyelami misteri di baliknya. Pada masa keemasan Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede, hiduplah seorang abdi dalam yang sangat setia bernama Ki Sapawira. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk Sultan Agung, pemimpin yang amat dihormati rakyatnya. Di antara sekian banyak tugas yang diembannya, tanggung jawab terbesarnya adalah merawat seekor gajah istimewa milik Sultan. Gajah perkasa ini bukanlah gajah biasa. Ia didatangkan langsung dari negeri Siam, yang kini dikenal sebagai Thailand, dan diberi nama Kyai Dwi Pangga. Ki Sapawira merawat Kyai Dwi Pangga dengan penuh kasih sayang, layaknya merawat anaknya sendiri. Setiap pagi, tanpa pernah alpa, ia akan membawa gajah kesayangan Sultan itu ke sebuah sungai yang tak jauh dari keraton untuk dimandikan. Ia memahami betul tabiat dan keinginan Kyai Dwi Pangga. Dengan sentuhan lembut dan suara yang menenangkan, ia membersihkan tubuh besar gajah itu hingga berkilau di bawah sinar mentari pagi. Hubungan antara Ki Sapawira dan Kyai Dwi Pangga terjalin begitu erat. Gajah itu akan merasa tenang dan nyaman hanya jika Ki Sapawira yang memandikannya. Ia seringkali mengajak Kyai Dwi Pangga bercengkrama, menceritakan kisah-kisah yang ia dengar di lingkungan keraton. Meskipun ia tahu sang gajah tak akan menjawab, Ki Sapawira yakin bahwa Kyai Dwi Pangga mengerti setiap kata yang terucap dari bibirnya. Kedekatan mereka menjadi pemandangan yang biasa bagi penduduk sekitar. Mereka melihat bagaimana seorang abdi dalam dengan tulus mengabdikan dirinya pada seekor hewan, bukan semata karena perintah Sultan, melainkan karena rasa sayang yang tulus. Kesetiaan dan dedikasi Ki Sapawira menjadi teladan bagi abdi dalam lainnya di lingkungan Kerajaan Mataram. Rutinitas memandikan Kyai Dwi Pangga di sungai tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Ki Sapawira. Sungai itu menjadi saksi bisu jalinan persahabatan yang unik antara manusia dan hewan. Airnya yang jernih seolah turut merasakan ketenangan yang terpancar dari keduanya setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama di sana. Suatu hari, takdir berkata lain. Ki Sapawira, abdi dalam yang selalu tegar dan bersemangat, jatuh sakit. Sebuah bisul tumbuh di ketiaknya, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa hingga sulit untuk menggerakkan tangannya. Kondisi ini tentu saja membuatnya tidak mampu menjalankan tugas utamanya, yaitu memandikan Kyai Dwi Pangga. Padahal, gajah kesayangan Sultan Agung itu harus dimandikan setiap hari agar tetap bersih dan sehat. Rasa khawatir menyelimuti hati Ki Sapawira. Ia tidak bisa membayangkan jika Kyai Dwi Pangga tidak mendapatkan perawatan seperti biasanya. Ia tahu betul betapa pentingnya kebersihan bagi gajah agung itu. Dalam kegelisahannya, ia teringat pada adik iparnya, seorang pria bernama Ki Kertiuda. Ki Kertiuda dikenal di lingkungannya dengan sebutan Ki Kerti Pejok karena cara berjalannya yang sedikit pincang akibat penyakit polio yang dideritanya sejak kecil. Meskipun memiliki kekurangan fisik, Ki Kerti Pejok adalah seorang yang dapat diandalkan. Tanpa berpikir panjang, Ki Sapawira memanggil adik iparnya itu dan memintanya untuk menggantikan tugasnya sementara waktu. "Adikku, tolonglah gantikan aku memandikan Kyai Dwi Pangga. Aku sedang tidak enak badan," pinta Ki Sapawira dengan suara yang menahan sakit. Ki Kerti Pejok, yang memiliki rasa hormat yang tinggi kepada kakak iparnya, segera menyanggupi permintaan tersebut. Namun, terbersit sedikit keraguan di hatinya, karena ia sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam merawat gajah. Ia khawatir tidak bisa menangani Kyai Dwi Pangga dengan baik. Melihat keraguan di wajah adik iparnya, Ki Sapawira berusaha menenangkannya. Ia memberikan petunjuk-petunjuk penting tentang bagaimana cara memperlakukan Kyai Dwi Pangga. "Jangan khawatir, Kyai Dwi Pangga adalah gajah yang penurut. Jika ia mulai gelisah, tepuk-tepuk saja pantatnya dengan lembut, lalu tarik ekornya. Ia akan kembali tenang dan mau berendam di sungai," jelas Ki Sapawira. Dengan berbekal petunjuk dari Ki Sapawira, Ki Kerti Pejok pun melangkahkan kakinya menuju kandang Kyai Dwi Pangga.
Hatinya sedikit berdebar, namun ia bertekad untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi kakak iparnya. Setibanya di sana, ia melihat gajah raksasa itu berdiri dengan gagahnya. Ki Kerti Pejok mencoba mengingat semua pesan Ki Sapawira dan mendekati Kiai Dwi Pangga dengan hati-hati. Awalnya, Kiai Dwi Pangga tampak sedikit gelisah dengan kehadiran orang yang asing baginya. Namun, Ki Kerti Pejok dengan sigap menepuk-nepuk pantat gajah itu seperti yang diajarkan. Benar saja, Kiai Dwi Pangga perlahan menjadi lebih tenang. Dengan penuh keyakinan, Ki Kerti Pejok menuntun gajah itu menuju sungai tempat ia biasa dimandikan. Sesampainya di tepi sungai, Ki Kerti Pejok dengan sabar membujuk Kiai Dwi Pangga untuk masuk ke dalam air. Ia menepuk kaki belakang gajah itu dan menarik ekornya dengan lembut. Kiai Dwi Pangga pun menurut dan mulai berendam di air sungai yang sejuk. Ki Kerti Pejok merasa lega dan mulai membersihkan tubuh besar sang gajah dengan telaten. Ia menjalankan semua instruksi dari Ki Sapawira dengan baik. Tubuh Kiai Dwi Pangga kini telah bersih dan mengkilap. Ki Kerti Pejok merasa bangga pada dirinya sendiri, karena telah berhasil menunaikan tugas pertamanya dengan lancar. Ia kemudian membawa Kiai Dwi Pangga kembali ke kandangnya, dan tak lupa memberinya makan 2 buah kelapa yang telah disiapkan. Setelah semuanya selesai, Ki Kerti Pejok segera melapor kepada Ki Sapawira. Ia menceritakan pengalamannya memandikan gajah sultan dengan penuh semangat. Ki Sapawira tersenyum senang mendengar cerita adik iparnya. Ia berterima kasih karena Ki Kerti Pejok telah membantunya di saat yang sulit. Keesokan harinya, kondisi Ki Sapawira ternyata belum juga membaik. Bisul di ketiaknya masih terasa nyeri dan membuatnya tak berdaya. Oleh karena itu, ia terpaksa harus kembali meminta bantuan Ki Kerti Pejok untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Adikku, maaf merepotkanmu lagi. Bisakah kau membantuku sekali lagi hari ini? Pinta Ki Sapawira. Tentu saja Ki Kerti Pejok dengan senang hati menyanggupinya. Pengalaman kemarin membuatnya lebih percaya diri untuk berhadapan dengan Kiai Dwi Pangga. Namun, sebelum Ki Kerti Pejok berangkat, Ki Sapawira memberikan sebuah pesan yang sangat penting. Wajahnya tampak serius saat ia menyampaikan wasiatnya. Ki Kerti, ada satu hal yang harus kau ingat. Jangan sekali-kali kau membawa Kiai Dwi Pangga untuk mandi di bagian hilir sungai, kata Ki Sapawira dengan nada tegas. Tempat itu berbahaya. Arusnya lebih deras dan seringkali datang air bah secara tiba-tiba dari hulu. Aku mohon, patuhilah pesanku ini demi keselamatanmu dan juga Kiai Dwi Pangga. Ki Kerti Pejok menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti dan akan mematuhi pesan kakak iparnya. Ia sama sekali tidak menaruh curiga atau bertanya lebih jauh mengenai larangan tersebut. Baginya, pesan dari orang yang lebih berpengalaman seperti Ki Sapawira adalah sebuah perintah yang harus dijalankan tanpa bantahan. Dengan keyakinan penuh, ia pun berpamitan dan kembali menjemput Kiai Dwi Pangga di kandangnya. Cuaca pada hari itu tampak sedikit mendung, seolah-olah langit sedang menyimpan gumpalan air yang siap ditumpahkan kapan saja. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Ki Kerti Pejok untuk menunaikan tugasnya. Ki Kerti Pejok tiba di sungai bersama Kiai Dwi Pangga. Namun, ia mendapati air di tempat biasa mereka mandi tampak surut. Ia menjadi sedikit bingung. Dalam benaknya, ia berpikir akan sulit untuk memandikan gajah sebesar Kiai Dwi Pangga dengan air yang dangkal. Tiba-tiba, ia teringat akan bagian hilir sungai yang dilarang oleh kakak iparnya. Rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Ia bertanya-tanya mengapa tempat itu begitu berbahaya. Terlebih lagi, dari kejauhan ia bisa melihat bahwa air di bagian hilir tampak lebih dalam dan melimpah. Sangat cocok untuk memandikan gajah. Keraguan pun mulai muncul, menyepelekan pesan penting yang telah diamanatkan kepadanya. Ah, mengapa Kang Sapawira melarangku ke sana? Air di sini surut, sementara di hilir airnya lebih besar. Pasti akan lebih mudah memandikan Kiai Dwi Pangga di sana, gerutu Ki Kerti Pejok dalam hati. Ia mulai goyah dan akhirnya memutuskan untuk mengabaikan wasiat kakak iparnya. Ia menuntun Kiai Dwi Pangga berjalan menuju ke arah hilir sungai. Setibanya di sana, ia melihat sebuah genangan air yang cukup dalam dan luas. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan Kiai Dwi Pangga untuk masuk dan berendam. Awalnya semua berjalan lancar. Ki Kerti Pejok dengan asyik menggosok tubuh Kiai Dwi Pangga sambil bersenandung kecil,
merasa puas dengan keputusannya. Namun, ia tidak menyadari bahwa awan mendung yang sedari tadi menggantung di langit telah berubah menjadi hitam pekat. Angin mulai bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit di bagian hulu sungai tampak semakin gelap, pertanda buruk yang tak disadari oleh Ki Kertipejok yang tengah terlena. Ketika Ki Kertipejok sedang asyik memandikan Kiai Dwi Pangga, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari arah hulu sungai. Suara itu semakin lama semakin keras, menggetarkan tanah di sekitarnya. Ki Kertipejok yang terkejut segera menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah datangnya suara. Matanya terbelalak melihat pemandangan yang mengerikan. Dari kejauhan, tampak air bah berwarna coklat pekat bergulung-gulung dengan kecepatan tinggi, menerjang apa saja yang dilaluinya. Banjir bandang yang ditakutkan oleh Ki Sapawira benar-benar datang. Ki Kertipejok panik. Ia berada tepat di tengah aliran sungai, tidak ada waktu untuk melarikan diri ke tepian. Ia berteriak meminta tolong sekuat tenaga, namun suaranya hilang ditelan oleh gemuruh air bah. Tidak ada seorang pun di sekitar sana yang bisa mendengarnya. Kiai Dwi Pangga pun tampak panik dan berusaha melawan arus yang kuat. Namun tenaga alam yang mengamuk jauh lebih besar dari kekuatan gajah perkasa itu. Dalam sekejap, air bah yang ganas itu menyapu bersih Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret oleh arus yang begitu deras, tak mampu berbuat apa-apa. Tubuh mereka terombang-ambing di tengah pusaran air. Sesekali terbentur bebatuan dan pepohonan yang ikut hanyut. Ki Kertipejok terus berpegangan pada tubuh Kiai Dwi Pangga, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, harapan itu sia-sia. Keduanya terus terseret arus hingga jauh ke arah laut selatan. Tak ada yang bisa menolong mereka. Akhirnya, Ki Kertipejok dan gajah kesayangan Sultan Agung itu pun tenggelam dan tewas di tengah amukan sungai. Berita mengenai hilangnya Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga dengan cepat sampai ke telinga Sultan Agung. Sang Sultan merasa sangat sedih dan kehilangan, bukan hanya karena gajah kesayangannya yang berharga, tetapi juga karena abdi dalamnya yang tewas dalam menjalankan tugas. Ki Sapawira pun diliputi penyesalan yang mendalam. Ia merasa bersalah karena telah lalai mengingatkan adik iparnya dengan lebih keras. Untuk mengenang peristiwa tragis yang telah merenggut nyawa gajah kesayangannya dan seorang abdi dalamnya, Sultan Agung kemudian menitahkan agar sungai tempat kejadian itu diberi nama baru. Nama yang dipilih adalah Kali Gajah Wong. Nama ini diambil dari bahasa Jawa, di mana kali berarti sungai, gajah merujuk pada Kiai Dwi Pangga, dan Wong yang berarti orang, merujuk pada Ki Kertipejok. Dengan penamaan ini, Sultan Agung berharap agar peristiwa tersebut tidak akan pernah dilupakan oleh generasi-generasi berikutnya. Nama Kali Gajah Wong menjadi sebuah pengingat abadi akan sebuah tragedi yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap sebuah nasihat. Sejak saat itu, sungai yang membelah kota Yogyakarta tersebut dikenal dengan nama Kali Gajah Wong. Legenda ini terus diceritakan secara turun-temurun, menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Yogyakarta. Nama itu bukan lagi sekadar penanda geografis, melainkan sebuah monumen lisan yang syarat akan makna. Konon, tempat di mana Ki Kertipejok terakhir kali memandikan Kiai Dwi Pangga itu kini lokasinya berdekatan dengan kebun binatang Gembira Loka. Hingga kini, Kali Gajah Wong terus mengalir, menjadi saksi bisu perkembangan zaman, sambil tetap membawa serta kisah pilu tentang seekor gajah dan seorang manusia. Kisah tragis Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga di Kali Gajah Wong meninggalkan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Legenda ini mengajarkan tentang pentingnya mendengarkan dan mematuhi nasihat baik dari orang lain, terutama dari mereka yang lebih tua dan berpengalaman. Seringkali, sebuah nasihat diberikan bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi kita dari bahaya yang tidak kita ketahui. Kelalaian dan sifat meremehkan nasihat yang ditunjukkan oleh Ki Kertipejok telah membawa petaka bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi makhluk lain yang menjadi tanggung jawabnya. Ia mengabaikan peringatan Ki Sapawira yang sebenarnya didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan akan kondisi alam di sekitar sungai tersebut. Akibatnya, ia harus membayar harga yang sangat mahal dengan nyawanya. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak mudah terbujuk oleh apa yang tampak lebih mudah atau lebih baik secara sekilas. Ki Kertipejok tergoda dengan kondisi air di hilir yang tampak lebih ideal, tanpa mempertimbangkan risiko tersembunyi di baliknya.
Sikap ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil sebuah keputusan. Di sisi lain, cerita ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab. Ki Sapawira menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, sebuah sikap yang patut diteladani. Sementara itu, tragedi yang menimpa Ki Kertipejok menjadi pengingat bahwa setiap tugas, sekecil apapun, harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Pada akhirnya, legenda Kali Gajah Wong bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah cerminan kehidupan yang mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, waspada, dan menghargai setiap nasihat baik yang kita terima. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari malapetaka yang mungkin timbul akibat dari kealpaan dan kesombongan kita sendiri. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah yang terukir di sepanjang aliran Kali Gajah Wong.